hadir bersama tamu bumi kita, Bu Nana Firman dan Kak Eteria Laudia di acara Bincang Bumi Siprokom. Pagi ini kita akan ngobrolin tentang peran pemuda dalam aksi penanganan perubahan iklim atau Youth for Climate Action. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu ya dengan Kak Nana dan Kak Laudia. Kak Nana ini memiliki pengalaman hampir 20 tahun untuk advokasi dan peningkatan kesadaran tentang lingkungan dan krisis iklim, termasuk mengadvokasi keberlanjutan perkotaan untuk masa depan yang lebih baik, dan juga mengembangkan konsep dan strategi ekonomi hijau. Kak Nana juga terlibat dengan para pemimpin muslim untuk membuat perencanaan ketahanan iklim atau climate resiliency. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ini, Kak Nana juga terlibat dalam proyek Masjid Hijau Masyarakat Islam Amerika Utara ya, Kak Nana ya, atau Islamic Society of North America's Green Masjid Project. Tahun 2015, Kak Nana mengorganisir Islamic Declaration on Global Climate Change dan juga kemudian mendirikan Global Muslim Climate Network yang menyuruhkan kepada semua negara muslim untuk beralih dari bahan bakar fosil ke pembangunan berbasis energi bersih. Di tahun berapa nih Kak Nana ya dinobatkan sebagai White House Champion of Change for Climate Faith Leaders oleh Presiden 2015. Amerika. 2015 Masih Presiden Amerika Barack Obama. Obama. Iya, 2015. Keren banget ya Kak Nana ya. Wow. Dan baru-baru ini juga Kak Nana menerima Alfredo Sirkis Memorial Green Ring Award dari mantan Wakil Presiden Amerika Al Gore. Wow, luar biasa ya. Oke, sekarang saya akan kenalkan untuk tamu bumi yang kedua, anak muda, Eteria Laudia. Eteria Laudia itu sekarang menjabat sebagai Research Manager di Narasi Indonesia dan juga sekarang masih menjadi mahasiswa di University ya kalau di Malaysia ya, University Utara Malaysia. Nah, Kak Laudia ini juga pernah mengikuti CEI, Konferensi Anak Dunia untuk Isu Iklim dan Lingkungan, Caretaker of Environment International di tahun 2019 di Turki dan 2020 online. Dan juga Kak Laudia ini juga volunteer di Siprokom, terutama untuk isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan, termasuk nanti kalau dia akan memberikan contoh-contoh apa yang dilakukan untuk anak-anak sekitar Siprokom ya, seminggu sekali, tapi karena masa pandemi jadi kita batasin juga jumlah anak dan harinya juga. Kemudian juga trainer public speaking untuk pelajar di Siprokom juga. Silakan untuk memaparkan materinya terkait dengan apa yang bisa anak muda lakukan untuk melawan atau menangani krisis iklim. Silakan Kak Nana. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Oke. Jadi itu Sunrise Movement. Ini fenomenal banget ya. Saya kenal dengan adik-adik Sunrise Movement ini, foundernya. Dulu waktu saya ketemu tuh tahun 2015, 2016 mereka baru-baru masuk kuliah. Itu kayaknya masih kerucil-kerucil gitu. Sekarang udah pada top semuanya. Mereka fenomenal banget gerakannya karena fokusnya satu, ya. Mereka anak muda, mereka merasa nggak, tadi kan dia bilang ya, kita nggak ada yang menyuarakan gitu, nggak ada yang menyuarakan nasib kita ke depan. Jadi mereka organize diri mereka, kemudian mulai masa depan ya. Jadi kayak green jobs gitu. Ini intinya tuh mereka pengen ada green jobs ke depan gitu. Jadi lapangan kerja yang ramah lingkungan. Nah, dari cara mereka mengorganize mulai terus fokus, dan mereka mempunyai ally, jadi berkolaborasi dengan salah satu Alessandra Ocasio-Cortez ya, yang AOC itu yang top banget. Dia kan juga masih muda, jadi salah satu kayak anggota DPR-nya Amerika untuk mendorong the Green New Deal ini gitu. Jadi saya waktu itu ikutan juga sebagai the adult supporter. Kita jadi orang dewasa yang mensupport anak-anak muda ini untuk Green New Deal. Nah, jadi Green New Deal itu adalah misi mereka. Mereka tuh mengoccupy ya, jadi menduduki Capitol itu, gedung DPR-nya Amerika,
untuk supaya mereka didengarkan dan mereka akhirnya dapat attention. Dan cara mereka mengorganize itu, jadi dia tadinya hanya dari 1 atau 2 kampus, kemudian tuh meluas dalam waktu kurang dari 1 tahun, itu ada sekarang udah ada di mungkin di setiap kota besar, kota-kota bahkan kota kecil itu udah ada gitu. Sunrise Movement itu sangat fenomenal. Dan kalau misalnya diperhatikan tadi dia bilang we are creating an army. Jadi bukan aktivis. Ini adalah tentara, tentara anak muda untuk membawa perubahan. Nah, itu yang mungkin saya mau sedikit sharing di sini ada slide yang ingin saya sharing, mungkin tentang betapa kita tuh pentingnya untuk bisa organize Kanana, itu ya. kayak Ya, freeze ya, Kanana ya. Oke, oke. Ya. Oh, tadi oke, sempat freeze. udah ya. Oh, freeze ya. Udah, Oke. sip. Oke. Ya, jadi ini sedikit saya mau mau sharing tentang bagaimana pentingnya mengorganize itu tadi ya. Jadi saya masih bingung juga bahasa Indonesia organize itu apa ya. Jadi mengorganisasi mungkin ya, mengorganisasi kita kan kita udah tahu ya ini tentang climate change isunya, terus bencana alam yang begitu banyak terjadi akibat dari perubahan iklim, terus juga perubahan iklim akan mempengaruhi kehidupan kita baik dari pangan, dari air dan juga kesehatan. Kita lagi di pandemi jadi pasti udah tahu ya ini kejadian yang sebulan terakhir ini kita lihat di mana-mana. Kebakaran ada di beberapa negara, gelombang panas di tempat saya, gelombang panas di California. Sementara di Jerman itu kebanjiran, di Cina kebanjiran, terus di Kanada kebakaran, di Turki kebakaran. Jadi ada berbagai fenomena yang sangat ekstrim. Nah, karena saya dari Green Faith ya, dari kita base-nya dari ajaran-ajaran agama, spiritual. Jadi kami melihat bahwa krisis ekologi dan krisis iklim ini juga merupakan krisis spiritual dan krisis moral. Nah, itu kita lihat dari situ. Nah, bagaimana kita bisa merubah itu gitu? Apa yang bisa saya lakukan? Saya hanya satu orang. Nah, yang pertama pasti sebelum kita ikut bergerak atau ikut berpartisipasi, pertama kita harus lihat diri kita sendiri. Bagaimana sih kita konsumsi diri kita sendiri? Jadi kita membuat perubahan kan kalau misalnya ke orang lain belum tentu kita bisa merubah orang lain. Tapi kalau diri kita sendiri kita yang paling punya kan untuk mengubah diri kita sendiri. Jadi inner transformation ya. Jadi transformasi diri, apa sih yang bisa kita ubah dari diri saya gitu yang menjadi lebih bagus untuk lingkungan. Hal-hal yang kecil misalnya supaya nggak pakai botol plastik, misalnya nggak beli botol air tapi bawa botol sendiri. Pokoknya hal-hal kecil yang kita lakukan bisa kita lakukan sendiri. Dan ketika kita sudah mencoba melakukan itu, kita juga harus cerita ke orang lain, kita ajak. Tapi jangan menggurui gitu. Jadi jangan maksudnya mentang-mentang kita udah tahu tentang climate change terus kita bilang gini, oh tahu nggak climate change kita tuh harus berubah langsung semuanya secara drastis, nggak bisa juga. Jadi harus pelan-pelan dan ketika kita bicara dengan orang lain mungkin mulai kita lihat apa sih yang dekat dengan hati mereka. Jadi bicaranya heart to heart, misalnya ke orang tua kita, ke saudara-saudara, ke tetangga gitu, supaya mereka ingin juga peduli juga gitu. Nah, setelah mereka misalnya hatinya tersentuh, itu mulai baru boleh kita kasih info-info tentang perubahan iklim. Karena perubahan iklim tuh sangat kompleks dan sangat complicated ya untuk dijelaskan bagi kepada orang awam, sehingga mereka udah males lah gitu. Nah, baru kita bisa pelan-pelan gitu. Kayak tadi kan bencana alam, coba kita lihat yang paling besar adalah dampaknya dari cuaca. Dan kenapa itu cuaca yang paling besar gitu, dan kenapa semakin kesini gitu ya, dari perubahan misalnya 20 tahun terakhir itu semakin ekstrim kan, dan bencana-bencana semakin besar semakin terjadi. Nah itu kita mungkin bisa selipkan sedikit-sedikit gitu, kenapa, apa sih karbon emisi gitu. Nah dari situ itu kan sainsnya ya. Jadi nah tapi ketika mereka udah mulai
apa dikasih informasi, nggak bisa hanya cuma sampai informasi aja, kita harus ajak mereka untuk berubah bersama gitu, aksi bersama. Apa nih yang bisa kita rubah? Apa nih yang bisa kita lakukan? Misalnya kalau saya karena kita bergerak sama apa umat beragama, kita lihat dari rumah ibadahnya atau dari praktek-praktek ibadahnya gitu. Misalnya kalau orang Islam kan berwudu, setiap mau sholat berwudu dulu. Nah, berapa sih air yang kita pakai? Apakah kita membuang air atau kita hemat air gitu? Padahal ada hadisnya untuk menghemat air. Jadi itu kita gali gitu dari ajaran agama. Mungkin nanti di agama lain juga ada bisa dilihat seperti itu. Nah, kenapa kita harus apa mengajak orang lain? Nggak cuma diri kita aja. Karena yang pertama memang diri kita individual transformation itu penting. Tapi kalau cuma saya sendiri yang bagus, ya saya cuma merasa bagus sendiri. Oh, saya sih nggak makan daging, saya ini kok apa vegetarian, terus saya ini apa saya memang pasang di rumah solar panel. Jadi tapi kan cuma saya sendiri, jadi merasa kayak baik sendiri. Nggak cukup, kita harus ajak orang lain tadi. Karena kita harus kolektif gitu. Karena harus orang lain juga ikutan karena nggak akan pengaruh kalau cuma satu orang yang melakukan. Jadi harus kolektif bersama. Jadi kita bersama-sama gitu berjamaah melakukannya bersama-sama terus saling membantu. Hanya dengan seperti itu secara sistemik itu bisa berubah. Jadi kayak tadi kan yang dari Sunrise Movement mereka membuat Green New Deal kan. Itu kan dari policy ya dari kebijakan gitu pemerintah mereka yang mereka dorong. Nah, tapi mereka sudah melakukan ini kayak kolektif terus individual gitu. Jadi PR-nya harus dilakukan juga, dikerjakan juga in order untuk mencapai gitu secara sistemik. Kenapa kita perlu mengorganize ourselves gitu ya? Kenapa kita sih perlu rame-rame apa bareng-bareng? Karena kalau kita lihat di gambar karena kita bisa building power. Jadi kekuatan kita bersama. Dan itu tertanam dari hubungan gitu lah. Yang kita bangun itu adalah hubungan satu sama lain. Kalau kita lihat dari gambar di sebelah kanan atas itu kan ada ikan besar itu kayak misalnya fosil ini ya perusahaan energi fosil. Kita pengennya transformasi ke energi bersih dan terbarukan. Tapi ini industri fosil kan terlalu besar gitu. Mereka kan kayak besar gitu kayak ikan ini. Sementara kita ikan-ikan kecil, individu atau kelompok-kelompok kecil, semuanya saling nggak berhubungan, nggak bekerja sama. Jadi ya itu gampang dimakan. Tapi kalau kita organize, kita bekerja sama, kita menata bersama, kita berstrategi, sehingga kita bisa menyusun juga. Jadi kita bisa juga gitu punya power untuk bilang ke mereka, enggak, kita nggak mau gitu. Juga misalnya kita bisa punya power untuk menyatakan kepada pemerintah dan wakil-wakil rakyat bahwa no, kita nggak mau, kita sebagai rakyat, apalagi anak muda, ini masa depan kami gitu, kami ingin masa depan yang lebih sustainable. Nah ini jadi mengaktifasi mengorganize komunitas ya komunitas-komunitas di akar rumput. Nah, saya ingin mengundang teman-teman sekalian untuk ikut terlibat dalam Faith for Climate Justice. Ini kita Global Day of Action pada tanggal 17 dan 18 Oktober nanti. Kenapa kita pilih itu? Jadi nanti hari Minggu dan hari Senin. Dan ini kenapa kita pilih 2 hari ini? Karena hari ini 2 hari ini adalah sekitar 2 minggu sebelum COP 26 yaitu konvensi perubahan iklim, konvensi iklim dari PBB yang akan dilaksanakan di Glasgow, Skotlandia. Nah, kita ingin menyuarakan lebih gaungnya lebih keras kepada para pemerintah dunia bahwa saat ini mereka memakai COVID-19 ini ya, pandemi sebagai alasan untuk tidak meningkatkan komitmen mereka terhadap komitmen untuk mengurangi emisi misalnya, terus transformasi kepada energi baru terbarukan. Karena kan dari perjanjian Paris pada tahun 2015 harusnya mereka 5 tahun mereka harus membuat komitmen
Nah, tapi karena ada pandemi, semuanya punya memakai pandemi sebagai alasan. Nah, kita ingin menggaungkan ini bahwa kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat, kita ingin seriously gitu. Mereka take seriously. Jadi pada hari Minggu kita ingin di rumah-rumah ibadah gitu bisa ada drop banner atau misalnya mau bikin acara gitu, tapi fokusnya di rumah-rumah ibadah. Dan pada hari Seninnya itu adalah ke misalnya pemerintahan atau ke ruang-ruang publik sehingga itu lebih kepada publik kelihatannya. Oke, ini udah ya saya jelas. Nah, apa sih tuntutan kita gitu? Jadi ada dua nih yang saya highlight di atas itu kita ingin supaya tidak ada lagi infrastruktur energi fosil yang baru. Juga misalnya menyetop deforestasi. Dan kita ingin pemerintahan itu punya plan ya, punya rencana untuk transisi ke energi baru terbarukan gitu. Nah, ini dua fokus yang atas ini sepertinya yang bisa kita angkat juga di Indonesia karena Indonesia salah satu negara yang masih mendorong terus-terus batu bara ya, energi batu bara. Sementara batu bara itu kan energi yang kotor. Dan juga sekarang jadinya biayanya jauh lebih tinggi daripada misalnya pakai solar panel gitu atau energi besi dan terbarukan lainnya. Nah, itu. Terus gimana sih kalau kita mau bikin aksi kan kayak tadi tuh Sunrise Movement tuh mereka terkenalnya gimana sih mereka bisa bikin aksi yang eh, yang di kayak gaungnya gitu kelihatan. Nah, ini salah satunya misalnya visibility, terus public facing, terus pokoknya di sana gitu, di muka orang. Jadi maksudnya di tempat-tempat yang memang bisa kelihatan ngumpet gitu. Kalau bikin aksi jangan ngumpet, jadi nggak kelihatan, harus yang kelihatan dan harus tuntutannya harus jelas. Nah, ini beberapa waktu bulan Maret lalu kita buat juga Global Day of Action dan masih lagi pandemi kan di mana-mana di dunia jadi banyak yang membuat online tapi beberapa teman-teman Indonesia turun ke jalan yang di Jogja mereka di alun-alun. Kemudian ini juga ada beberapa yang dari Malaysia dan ini dari yang beberapa partisipan di dunia jadi macam-macam dan ini nggak hanya orang dewasa ya, nggak hanya pemuka agama, tapi banyak anak-anak dan juga anak-anak muda yang ikut serta. Nah, ini misalnya salah satunya rancangan yang kira-kira kami ingin kasih ide untuk misalnya pada hari-hari minggunya itu tanggal 17 Oktober, gimana sih kalau kita pasang banner misalnya di gereja, di masjid, di vihara, atau kalau enggak misalnya di depannya atau membuat acara di rumah-rumah ibadahnya bisa misalnya pengajian atau ada ceramah dan lain-lain. Dan ini ada beberapa slogan. Terus pada hari Seninnya bagaimana supaya kita tuh visibility-nya kelihatan gitu. Jadi terlihat ada di ruang publik atau ya kalau bisa datang ke pemerintahan misalnya. Dan ini mungkin karena masih COVID, jadi kami juga meminta setiap kelompok orang, setiap yang ingin ikut berpartisipasi mengikuti requirement ya COVID-nya di tempatnya masing-masing karena kita juga nggak mau membahayakan kan. Jadi menjaga juga bagaimana supaya kita bisa berpartisipasi tapi juga mengikuti prokesnya gitu dari masing-masing wilayah. Nah, ini beberapa slogan dan kenapa sih kita harus semuanya pada ikutan gitu berpartisipasi dan harus peduli? Karena kita perlu semua orang untuk membuat perubahan ini. Nggak bisa cuma satu, dua, atau cuma kelompok A aja, kelompok B aja. Kita harus semuanya. Karena semua dari kita ini perlu berubah bersama gitu. Dan kita saling bergandengan tangan dan kita saling membantu satu sama lain. Karena kita nggak punya planet lain, ini adalah rumah kita, planet bumi. Jadi kita harus menjaganya. Dan saya ingin tutup ini dengan hadis Nabi Muhammad SAW bahwa jagalah bumi karena bumi ini adalah ibumu. Gitu aja Mbak Emil, mudah-mudahan bermanfaat.
Nanti Ya, kita bisa terima ngobrol kasih. lebih lanjut di ini ya, di diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nana. Jadi awalnya mereka hanya mengorganisir 1 sampai 2 kampus, tapi kemudian jumlahnya semakin banyak, bahkan termasuk di kota-kota kecil. Artinya kalau kita jelas apa yang mau kita perjuangkan, komitmen kita dan juga tuntutannya juga jelas juga, biasanya juga orang akan memberikan perhatian juga, begitu ya Kak Nana ya. Dan juga ketika kita mengajak orang lain itu jangan menggurui, termasuk juga kita nih kan di sini banyak juga ya yang orang tua di sini ya. Tapi kemudian bagaimana kita juga bisa menginspirasi dan juga bisa mengatasi solusi ketika misalnya anak-anak muda itu ingin menyuarakan suara-suara mereka gitu ya. Dan tentu saja peran orang tua atau orang-orang yang lebih tua itu juga ada di dalam aksi-aksi anak muda. Contohnya di sini ada Laudia. Nah, saya orang tuanya gitu ya. Iya, jadi Kemudian juga namanya adult supporter. Jadi apa tuh namanya? oke, Pendukung ya. Orang dewasa pendukung gitu. Kita di belakang, oke. jadi anak muda ini yang di depan gitu. Dan apa yang Hmm, mereka minta tolong, kita harus nolong. ya, adult supporter. Oke, itu istilah baru ya. Padahal tadi saya sedang mencari juga apa istilahnya ya supaya lebih soft juga deh kanan nih. Nah, kemudian juga kalau kita mau melakukan tuntutan tadi ya harus jelas tuntutannya apa dan harus kelihatan. Maksudnya secara visual juga kelihatan ada orangnya, kemudian ada aksi yang lebih nyata. Kemudian juga salah satunya yang Green Faith ini suarakan atau gaungkan supaya pemerintah, masyarakat juga termasuk industri di sini ya lebih serius untuk komitmennya untuk mengurangi emisi dan juga komitmen untuk energi baru terbarukan gitu ya, terutama untuk kampanye nanti yang akan datang itu melibatkan tokoh agama di rumah-rumah ibadah dari lintas agama. Baik, itu dari Kak Nana, kemudian dari Kak Laudia di sini. Lisha silakan. Oke, Lisha penasaran nih, kalau dia gimana sih cara mendapatkan ide dan mencari tim di CEI? Oke, kasih Lisha pertanyaannya. Um, to be honest, ini tuh kayak sebenarnya out of nowhere aja aku tiba-tiba dapat ide. Karena sebelumnya di tahun 2018, temenku yang satu sekolah juga, dia ikut CI ini ke Austria kalau nggak salah. Dengan bawa proyeknya tentang barang recycle untuk pendidikan anak sekolah dini yang TK dan lain-lain. Terus abis itu aku mikir kayak, ya aku pengen ikut juga, tapi apa ya kemampuan aku yang bisa aku tawarkan ke orang-orang. Sedangkan saat itu aku mikir kayak, udah aku tuh nggak punya skills ini, nggak punya skills itu, terus aku harus gimana? Terus tiba-tiba aku terpikir, kayaknya kalau buku cerita tuh bagus deh, karena anak-anak ini kan gimana media pembelajarannya nggak cuma bermain gitu. Mereka juga butuh suatu panduan untuk mereka bisa baca terus-menerus, dan mereka serap tuh lebih ringan. Akhirnya aku buat buku itu, terus kita kalau jalan-jalan bawa ini, tadinya ini mau dari kain bekas, tapi kita saat itu belum ada kemampuan untuk menjahit ya, jadi kita akhirnya membuat, ya ada papet aja yang lebih mudah gitu. Kemudian dari buku itu juga, itu hasil kolaborasi ideku dan teman-teman, kita gambar sedemikian rupa dan lain-lain, akhirnya kita berhasil untuk bisa sharing nih ke lokal community yang lain tentang buku ini dan raise awareness mereka, engage teman-teman yang lain untuk bisa mendapatkan ide baru yang lebih fresh, yang lebih kayaknya tuh bukan, maksudnya kalau sekarang tuh kan orang cenderung misalnya modern, oh ya kita langsung perubahan aja, energi batu baranya langsung diganti jadi angin. Padahal itu susah banget gitu. Secara logika aja kita kayak pertama dana, terus abis itu nanti idenya harus pemetaan ulang dan lain-lain. Jadi kita bisa mulai banget nih dari yang paling mudah, yaitu edukasi dini dan edukasi yang lebih mudah seperti buku ini gitu yang aku buat.
Oke, kalau buat cari timnya gimana, Kak? Buat cari teman-temannya kan susah gitu kan, nggak banyak gitu orangnya. Terus kalau dia nyarinya gimana? Oke, benar banget. Ini untuk nyari orang yang sevisi misi itu susah banget, terutama di anak-anak modern dan kebanyakan anak-anak di Indonesia ini kan masih belum ada keinginan untuk bergerak secara bersamaan gitu. Karena sekali lagi edukasinya di sekolah aja nggak ada sama sekali. Terus ini aku ngajak temenku yang ikut CI pertama itu. Terus ya kita berlima waktu itu, yang 3 lagi ini mereka mau buat project juga pas banget. Jadi kita sama-sama maju ke CI, terus habis itu ternyata kita tuh nggak boleh nih maju cuma 2 orang. Jadi akhirnya kita, ya udah deh kalian kan bertiga, kita berdua, sama-sama aja gimana. Akhirnya kita buat satu project besarnya. Yang pertama ini buku, hasil projectku sama temanku Atika. Yang satunya lagi adalah workshop mengubah kantong plastik menjadi tote bag. Itu bareng teman-temanku yang lain, Zahra, Kayla, sama Ama. Keren banget. Kalau cara ngelaksanain ininya gimana? Cara ngelaksanain project-projectnya gitu-gitunya gimana, Kak? Mungkin project manajemennya kali ya dari awal itu, dari buat aku terus nyari target. Target ini paling penting untuk project kita. Karena kalau kita nggak ada target kayak yang Sunrise Movement gitu, kan targetnya adalah menciptakan pekerjaan baru, menciptakan peluang baru untuk anak muda. Tapi kalau kita nggak tahu targetnya gimana gitu, siapa lagi yang mau kita cari? Terus abis itu setelah cari target, kita baru buat projectnya secara garis besar dan lain-lain, terus kita laksanakannya itu menuju langsung ke targetnya. Jadi kita fokus gitu. Kalau aku dari buku ini langsung aku cari local community yang ada di Bogor tentang pendidikan, itu aku cari kayak nanya-nanya teman, terus nyari-nyari di internet, terus nanti menghubungi mereka secara langsung, terus menawarkan. Tapi yang paling susah adalah meyakinkan mereka bahwa proyek kita ini beneran. Kayak mereka kan pasti, aduh nih anak-anak yang datang lagi ternyata gitu. Ternyata kita kayak heboh sendiri. Jadi kita tuh begini gitu. Terus yang terakhir, poin terakhir gimana cara melaksanakan ini semua adalah percaya diri bahwa proyek kita bisa membawa perubahan dan membawa impact baru gitu, berimpact ke mereka. Wow, keren ya. Ya, Lisa ada pertanyaan lagi, Lisa? Ada nih satu lagi. Ya, silakan. Kalau dia sebagai research manager di Narasi Indonesia itu ngapain aja? Oke, mungkin kalau research kedengarannya berat banget ya buat teman-teman atau mungkin kalau dibayangkan, ih beneran research tentang laut. Tapi sebenarnya aku ini di research adalah tempat paling fun karena aku membuat mencari materi baru, terus abis itu aku juga nyari-nyari project baru, kayak mikirin konsepnya dan yang lain. Nanti dari konsep ini aku research lagi kayak, bikin draft 5W1H-nya target, terus untuk apa aja, materinya apa, dan lain-lain. Jadi kerjaanku adalah bikin project dan berpikir tentang konsep-konsep baru yang harus diciptakan, inovasi baru untuk teman-teman. Oke, Laudia barangkali bisa memaparkan tentang apa ya pandangan Laudia tentang bagaimana melihat bumi sekarang ini, Laudia, sehingga Laudia kemudian tertarik untuk ikut serta di dalam melakukan aksi yang lebih nyata untuk perubahan iklim maupun untuk lingkungan ya, terutama di narasi terkait dengan biota laut ya, Laudia ya. Dan juga apakah Laudia juga punya pandangan peran pemuda? Tadi Kak Nana sudah sampaikan beberapa hal bagaimana anak-anak muda di Amerika dan barangkali juga bisa mendorong anak-anak muda di Indonesia dan di dunia untuk terus melestarikan alam ini terutama di masa pandemi. Silakan Laudia. Kalau aku pribadi merasa sangat deg-degan karena kita logik aja kalau misalnya generasinya Ibu dan Bunda Nana ini kan
mungkin nggak akan ngerasain lagi nih 70 tahun yang akan datang atau 50 tahun yang akan datang gitu. Karena rata-rata hidup manusia itu kan 60 tahun biasanya. Jadi berarti kalau aku sampai 2060 itu, aku umur 60 tahun, mungkin Ibu udah 100 tahun lebih itu umurnya. Jadi berarti aku yang akan ngerasain generasi aku, generasi Lisha. Nah, itu jadi aku deg-degan banget. Kayak takut banget kalau misalnya bukan cuma aku ngasih ke generasi setelahku ini bumi yang bentuknya udah buruk, tapi juga aku yang nggak mau merasakan itu semua gitu. Terus di sini juga aku berpikir bahwa dari pemerintah ini belum 100% peduli dengan lingkungan. Artinya selalu ada permain politik, profit, dan yang lain yang dipentingkan terlebih dahulu selain lingkungan. Padahal tanpa lingkungan ini, pemerintah tuh mau ngapain? Iya, kita kayak, dia mau ngatur apa lagi gitu. Terus ini tuh terlalu banyak efek yang sudah kita rasakan ya. Jadi kita ini harusnya worried, terus khawatir apalagi yang akan kita rasakan setelahnya. Kalau misalnya gempa bumi, oke, ini dari alam, kita nggak bisa kan ngatur lempeng bumi bergeraknya kapan. Tapi banjir, longsor, kebakaran hutan, semuanya kan efek dari manusia. Yang kalau misalnya hutan ini tiba-tiba nggak ada, atau tiba-tiba kita kayak film apa ya itu yang pokoknya yang tokohnya warna kuning ada rambutnya itu, aku suka nonton. Itu dia ceritanya tinggal di satu tempat terakhir di bumi ini yang pohonnya udah nggak ada sama sekali, mereka oksigen aja beli. Itu film kartun udah lama banget. Oh, The Lorax itu dia. Jadi ketakutan itulah yang akhirnya membawaku untuk oke, aku mau coba bergerak, coba konsisten sedikit demi sedikit. Terus menurutku peran pemuda ini sebenarnya gampang banget, segampang kita pikirkan sekarang, yaitu influence keluarga. Jadi kita jadi influencer sekarang perannya. Kita nggak perlu jadi influencer yang gede di Instagram, di sosial media lain untuk punya followers banyak. Dari keluarga sendiri aja, kalau kita berhasil, artinya kita udah punya kapasitas diri membawa diri ke orang lain. Kalau misalnya dari keluarga aja orang terdekat yang nggak berhasil, harus dipikirkan kembali nih strateginya. Apakah salah? Apakah kita terlalu memaksa mereka? Terus konsisten dan komitmen tadi juga udah disebutin ya. Kita harus konsisten. Misalnya nih, kalau misalnya aku sekarang coba volunteer. Aku ini baru pertama kali coba volunteer itu di narasi. Terus abis itu ikut pelatihan-pelatihan. Kayak kemarin tuh aku ikut online campnya Green Faith ya. Yang sangat penuh inspirasi. Nah, terus itu untuk menaikkan kapasitas diri kita sehingga ketika kita sharing ke orang lain, kita tuh punya banyak strategi dan punya banyak ilmu. Terus abis itu kita start dari keluarga, tadi juga misalnya membuat kebun mini, atau kompos, atau seenggaknya paling gampang bilang ke Mbak kalau misalnya belanja, jangan pakai plastik ya Mbak, nanti bawa aja nih aku sediain tasnya gitu. Terus bisa kerjasama sama tetangga untuk mengelola sampah juga. Terus kalau misalnya mau lebih advance gimana nih gitu. Kita bisa ke volunteer, terus bisa campaign, tapi yang paling penting adalah memberi contoh nyata. Jadi kalau kita cuma ikut campaign-campaign yang di Instagram sekarang lagi banyak banget ya, tapi kita cuma ngepost, kita nggak boleh ya buang sampah sembarangan, tapi kita buang sampah sembarangan. Itu kontradiktif sekali ya. Jadi kita bermuka dua itu adalah istilah yang sangat tepat kalau kita kasih tahu gitu. Dan sejauh mata memandang yang kalau diartiin ini, kalau aku lihat di internet, ini artinya adalah kalau kita ngelihat tuh nggak seberat itu, tapi ternyata kita ngerasain seberat itu. Itu adalah yang dirasakan orang-orang yang peduli dengan lingkungan. Karena sejauh mata memandang kita kayaknya nggak punya dukungan nih gitu. Terus apalagi ya? Oh ini, kalau misalnya kita mau turut serta, yang bisa aku harapkan dari teman-teman anak muda lainnya adalah turut serta dan bisa berkontribusi sesuai kapasitas masing-masing. Kayak misalnya aku dari jurusan event management, kemudian aku akan membuat acara yang
green gitu, green event. Jadi bisa juga misalnya kemarin itu aku ikut acara itu ada KAI itu dari pariwisata, dia menerapkan green pariwisata, green tourism. Nah, karena kita berkontribusi dengan kapasitas kita, itu memudahkan kita untuk tahu nih celah-celah apa aja yang kita harus lakukan dan kita bisa put all effort di dalamnya gitu. Dan yang terakhir adalah anak muda ini nggak bisa berdiri sendiri, kayak yang Bu Nana udah bilang, kita tetap butuh orang dewasa untuk mendukung karena orang dewasa belum tentu mau dengerin anak-anak. Padahal kita punya banyak suara yang mau dikeluarkan. Itulah fungsi orang dewasa, menerima opini kita dan mendukung apa yang ingin kita lakukan yang terbaik untuk bumi yang sekarang. Tuh. Oke, keren banget ya. Terima kasih Laudia. Kayaknya nanti bentar lagi diculik sama Bu Nana ini ke Green Fed Indonesia. Oke, kalau tadi Kak Nana sudah sampaikan di Amerika dan tingkat global, kalau Laudia tadi ceritakan tingkat lokal, tapi tingkat lokal sekali lagi bisa menjadi tingkat global loh kalau kita juga bisa bersama-sama bergerak ya. Jadi nggak usah khawatir dengan langkah kecil, bahkan Laudia juga mengingatkan kita juga bisa jadi influencer di keluarga. Kalau perlu kita di keluarga dulu, test case dulu gitu ya. Kalau misalnya berhasil, berarti kita juga bisa punya kapasitas untuk keluar, untuk orang yang lebih banyak lagi, untuk komunitas-komunitas yang mau kita sasar gitu. Nah, kemudian kalau gagal, kata Laudia tadi, kita bisa pikirkan strateginya gimana di keluarga nih, tapi kemudian juga bisa paralel sih, juga dengan publik eksternal ya, dengan publik di luar rumah. Kemudian juga Laudia sampaikan anak muda hidup dalam waktu yang lama nantinya dibandingkan saya lah, sebagai ibunya barangkali begitu ya, walaupun kita nggak tahu takdir kita, tapi kita kira-kira seperti itu ya secara umum. Nah, sehingga karena anak muda hidup lebih lama daripada orang tua atau orang-orang dewasa yang jauh lebih tua, anak muda juga berpotensi menjadi pemimpin, paling enggak pemimpin di dalam komunitasnya, sehingga butuh keterlibatan yang lebih masif dan konsisten, bergerak sedikit lebih sedikit untuk mencapai hasil yang lebih besar. Anak muda tetap butuh orang dewasa untuk mendengar suara-suara anak muda, opini, dan bagaimana mereka bisa melakukan aksi yang lebih besar dan lebih nyata sehingga didengarkan oleh orang-orang dewasa juga. Begitu kira-kira. Baik, ini sudah ada yang raise hand, 2 orang, belum saya beri kesempatan, tapi dari tadi saya sudah lihat ada yang raise hand dan sudah ada yang mau bertanya, walaupun beberapa jawaban di form pendaftaran ya sudah terjawab ya, mudah-mudahan ya teman-teman ya, yang dipaparkan oleh Kak Nana dan Kak Laudia, tapi nanti Kak Nana boleh juga menjawab pertanyaan kalau yang ada pertanyaan di form pendaftaran itu belum terjawab ya. Laudia juga boleh menambahkan. Sementara itu saya kasih kesempatan dulu buat Ina dan Filda yang tadi terlebih dahulu mau bertanya, silahkan. Ina dulu. Terima kasih Kak Ya. Emilia. Kak Nana, saya senang sekali loh ada sosok muslimah yang benar-benar ini nggak hanya butuh action ya, tapi kayak ada effort mempelajari bahwa di Islam itu kita juga diajarkan loh untuk sustainable seperti itu ya. Nah, begini Kak Nana, saya berhubungan dengan penyedia pembangkit listrik terbesar di Indonesia, dan setiap kali kita mengajukan atau melakukan gerakan itu untuk shifting dari pembangkit fosil ke pembangkit yang lebih green, itu sepertinya banyak pihak-pihak yang mempunyai kepentingan sehingga kita lebih dijegal, apalagi kita hanya backup kumpulan dari anak-anak muda yang mengajukan bahwa seperti ini, meskipun kita sudah menyediakan perhitungan yang rigid seperti itu. Dan kita di perusahaan ini juga sudah menyediakan pembangkit yang green, akan tetapi belum terjangkau harganya. Nah, bagaimana agar kami para pemuda yang berjuang ini, sometimes kita tired gitu, gimana lagi ya, mau gimana lagi ya. Tapi bagaimana meskipun tanpa backup politik atau apa, kita tetap survive dan tetap maju terus, bagaimana itu Kak? Mungkin ada referensi step by step atau harus ditonjolkan di sisi ini. Dan Kakak kan
posisinya menurut saya sudah ke global gitu. Indonesia, negara saya yang sangat saya cintai, akan lebih baik dan lebih indah jika kita sudah berpindah ke energi yang tidak fosil lagi. Seperti itu, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih Terima Ina kasih atas Kak Ina. pertanyaan. Silakan Filda. Ya, oh Filda ya. Dulu. Halo semuanya, selamat pagi Kak Nana, Bu Emil, dan Claudia. Aku mau nanyanya ke Claudia sih, gimana sih Kak biar kita tuh bisa konsisten gitu. Kebetulan aku juga lagi berjuang untuk ngajak teman-teman nih ikut serta dalam climate change ini buat bukan ngasih tahu ya, tapi lebih ke supaya mereka sadar aja sih gitu. Saya lagi mau coba ajak mereka, tapi gimana sih caranya buat konsisten, karena jujur Kak, aku sendiri kadang suka dapet kayak omongan-omongan dari orang-orang dewasa yang mungkin belum ngerti kayak ngapain sih ngurusin kayak gitu, mendingan kuliah aja fokus kayak gitu Kak. Maksudnya gimana sih supaya kita bisa disiplin, karena menurut aku kalau misalnya motivasi kan kita dapat motivasi dari mana aja ya gitu, cuman disiplinnya itu yang susah gitu. Nah kalau dia sendiri gimana sih Kak bisa disiplin, itu aja. Ya, menarik ya. Nah, Kak Nana, kaitannya dengan bagaimana untuk komitmen tenaga fosil lebih green ya kepada pihak-pihak yang berkepentingan terutama, termasuk juga supaya lebih survive buat perusahaan. Kalau Laudia konsisten, tadi sudah disebutkan juga disampaikan, tapi mungkin Laudia juga ada penjelasan lebih lanjut. Silakan Kak Nana. Ya, terima kasih Ina, pertanyaannya bagus sekali ini. Dan inilah pentingnya ada acara ini. Maksudnya karena ini anak muda, kita harus lebih lebih punya power ya, lebih punya suara gitu. Karena ini adalah tadi Laudia udah bilang yang akan hidup lebih lama, maksudnya akan hidup lebih lama. Jadi harus mereka yang harus didengarkan gitu sebagai manusia masa depan. Nah, memang kita challenge ya, maksudnya tantangan bagaimana sih mentransformasi dari energi fosil ke energi bersih terbarukan, dan tadi saya juga sedikit kasih dari misalnya dari ajaran agama. Nah, biasanya kalau di perusahaan-perusahaan itu kan juga mereka kayak punya pengajian ya, maksudnya pokoknya kelompok-kelompok agama. Sekarang saya juga mulai berallyship ya, jadi beraliansi, jadi allyship bahasa Indonesianya apa tuh? Jadi beraliansi. Tadi kan kalau yang saya jelaskan anak muda punya allyship-nya dengan orang dewasa yang sebagai supporter. Jadi tadi kan Laudia bilang perlu orang dewasa nih juga mendukung kita gitu, mendukung anak muda yang dari belakang akan selalu siap gitu untuk menurut. Nah, kalau dari saya kalau dari ajaran agama juga perlu kita kayak ulamanya, pendetanya. Jadi kita kita rangkul juga dan kita ajak mereka atau ya ditanya lah iseng-iseng, maksudnya kalau dari ajaran Islam gimana sih tentang misalnya tentang menggunakan air, atau bagaimana sih tentang pandangannya tentang alam, tentang bumi. Itu kalau dalam Islam ada lebih dari 800 ayat di dalam Al-Quran yang berkenaan dengan lingkungan dan alam. Jadi banyak banget. Memang sayangnya tuh kita kurang dibahas gitu. Tapi akhir-akhir ini sudah lebih banyak ya yang membahas dibanding dengan dulu waktu saya masih seumuran adik-adik. Jadi sekarang tuh sudah mulai banyak gitu, lebih banyak yang lebih ngeh dan terbuka dan melihat bagaimana hubungannya. Nah, ini sangat powerful karena bisa dipraktekkan langsung. Mungkin misalnya kalau misalnya kayak merubah energi kejauhan, kita mulai dulu aja yang kecil. Kalau saya punya gerakan Green Ramadan. Jadi setiap Ramadan itu kita buat bagaimana sih kita melakukan Ramadan ini gitu. Kalau di Amerika tuh kebetulan sampahnya banyak banget kalau Ramadan. Karena setiap hari itu buka puasa di masjid. Dan mereka pakai ini disposable item. Jadi piringnya buang, gelasnya buang, sendoknya buang. Jadi sekali pakai buang-buang gitu. Terus
pakai styrofoam lagi. Jadi waktu dulu itu saya kerjanya komplain aja setiap bulan puasa. Nah, setelah itu suami saya bilang, "Ya udah kamu ngomong aja sama imamnya deh, kalau kayak apa capek mungkin Halo dia Kak ngomong Nana. saya." Ya, Ya. ya. Lalu saya ngomong ke imamnya, saya bilang kan itu mubazir ya, kalau buang-buang sampah itu mubazir. Berarti kan mubazir itu kan ada ayatnya dalam Al-Quran, itu saudaranya setan. Terus, oh iya benar, itu kenapa kita mubazir banyak sampah kalau bulan puasa, itu kan nggak benar. Terus kata imamnya, ya benar, kamu benar sekali. Kamu bisa nggak ngomong ke jamaah? Jadi bukan imamnya yang ngomong, malah suruh saya. Terus saya bilang, oh ya siapa takut gitu. Jadi akhirnya saya dikasih space ya, dikasih ruang, dikasih tempat untuk membuat presentasi tentang lingkungan hidup, tentang perubahan iklim dari perspektif Islam. Dan imamnya itu mendukung saya. Nah itulah, itu juga supporter. Jadi dia yang mengendorse setiap saya presentasi ini. Terus setelah saya selesai, dia bilang, benar, apa yang saya bilang itu benar. Memang dalam ajaran Islam demikian. Dan dia sebutkan ayatnya, hadisnya. Sehingga orang-orang semuanya ya, oh oke, benar. Jadi memang perlu jadi ally, alliance ya, ally ya, supporter itu tuh perlu gitu dimanapun kita berada. Jadi Ina mungkin harus perlu mencari nih, siapa sih supporternya yang bisa membackup gitu, membackup baik anak muda atau mau yang tokoh agama. Nah itu gitu, kita tuh perlu, atau siapa pejabatnya gitu. Jadi harus selalu ada allyship itu. Jadi siapa sih yang pendukung kita gitu loh. Yang pendukung kita bahwa mereka melihat ya benar yang kita lakukan ini dan potensi memang ke arah yang benar dan bagaimana mereka mendukung. Itu tuh sangat perlu dan itu yang membuat kita semangat terus. Karena kalau enggak ya itu tadi kan katanya, aduh sampai nih kayaknya kita berjuang sendiri. Tadi Laudia juga bilang kayaknya itu kita berjuang sendiri. Nah itu kita perlu memang kerjasama, terus tadi kan misalnya pihak-pihak lain yang mungkin bidang-bidang lain. Jadi sharing itu penting, terus juga berkolaborasi juga penting. Kayak kita, saya dulu memanas-manasinya karena oh iya saya belajar dari misalnya gereja itu mereka pasang itu loh solar panel, terus mereka begini 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 caranya. Terus wah langsung nafsu kan. Pas di masjid, oh ya gimana mereka? Akhirnya terus saya presentasi selama 3 tahun terus-terusan ini. Akhirnya tiba-tiba imamnya bilang, oh ya pengurus masjid memutuskan kita akan pasang solar panel di masjid. Wah kan jadi kadang-kadang tuh kita perlu kayak melempar ya itu buat bukannya dengan maksud jelek tapi untuk menginspirasi supaya dipanas-panasin tapi untuk yang baik gitu kan. Kalau dalam Islam kan kita disuruh kan berlomba-lomba dalam kebaikan ya, fastabiqul khairat, suruh berlomba-lomba untuk kebaikan. Jadi itu gitu, kita harus berlomba-lomba untuk kebaikan. Siapa nih yang lebih bagus gitu. Nah itu jadi mungkin bisa menjadi motivasi, terus kolaborasi itu penting banget gitu. Dan tadi hubungan, jadi harus dijaga relationship itu, hubungan kita itu harus selalu kita membangun hubungan gitu. Dan apalagi kayak misalnya lagi pandemi ini kan, jadi kita tetap menyapa orang. Kita alhamdulillah dengan teknologi jadi bisa menyapa tanpa harus ketemu, bagaimana kabarnya, gimana keluarganya, karena dimanapun orang tuh suka kalau ditanya bagaimana sih, gimana keluarga kamu, baik-baik aja kan, gimana kamu. Nah itu jadi relationship-nya dijaga karena itu modal utama kita. Kita nggak bisa bergerak walaupun kita udah merubah semua hidup kita jadi green, terus kita minta keluarga kita jadi green. Tapi kalau cuma satu unit keluarga aja ya nggak ngaruh gitu. Kita harus ajak orang lain dan bagaimana mereka bisa rasa konsisten dan masih hubungan ini dijaga gitu. Kayak silaturahimnya itu dijaga sehingga ketika ada sesuatu yang baik langsung semuanya pada mendukung. Yes, karena Ina tuh emang dia kalau ngajak tuh bagus-bagus semuanya pasti kita dukung langsung deh. Kalau Ina yang ngajak gitu. Jadi punya image seperti itu juga gitu. Dan tadi saya suka tuh dia bilang mulai dari keluarga dulu karena itu unit terkecil dan kalau semua keluarga aware ya bagus kita bisa berubah langsung. Jadi memang harus mulai dari rumah.
Oke, terima kasih. Tetap ya, kita harus berkolaborasi, punya aliansi, dan juga jaga hubungan ya, supaya bisa mendukung kegiatan kita. Termasuk juga barangkali inspirasi itu bisa didapatkan dari kelompok tertentu ya, untuk apa yang bisa kita lakukan. Tadi Kak Nana sudah kasih contoh, misalnya ada satu gereja pasang solar panel, lalu kemudian dimotivasi juga, didorong juga untuk masjid melakukan hal yang sama, dan kenapa ada alasannya, mungkin butuh waktu, tapi tidak apa-apa, kita tetap lakukan terus-menerus dengan kesabaran dan komitmen yang kita miliki gitu ya. Dan kemudian yang penting tujuan kita tercapai. Silakan Kak Laudia untuk menjawab pertanyaannya dari Filda. Oke. Menurutku sebenarnya yang paling susah itu konsisten ngajak orang, karena aku sendiri kalau misalnya ngajak orang-orang yang nggak berubah-berubah kan kesel ya. Kita pasti kayak lama gedek banget nih orang kok dikasih tahu nggak ngerti-ngerti, udah jelas-jelas loh gitu. Tapi gimana sih kalau kita mau mengaplikasikan ilmu atau apa yang sudah kita tahu dan yang lainnya ke misalnya organisasi atau kelompok-kelompok tertentu. Menurutku kalau misalnya kuliah nih, contoh aja ya, contohnya kuliah. Terus kita mau bikin acara kuliah, pasti banyak banget tuh sampahnya, luar biasa itu tempat sampah pasti penuh parah. Terus gimana caranya? Kita bisa start dari panitia minumnya cuma boleh dari galon. Nggak boleh tuh ngambil aqua gelas yang ada di depan. Itu cuma buat yang datang aja gitu. Atau bisa juga, ya kita minumnya sediain aja itu di pojokan situ, nanti kita bisa tinggal ganti. Maksudnya kayak misalnya kita mau minta sponsor gitu. Sponsor itu kan kita maunya aqua galon, nanti kalau misalnya ini jadi kayak sebut merek ya, tapi maksudnya mineralnya di dalam galon, air galon ini, terus nanti kalau galonnya udah selesai kita balikin deh ke perusahaan gitu. Kita nggak dipakai lagi nih galonnya, kalau kalian mau balik gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu bisa kita terapkan. Mungkin kalau misalnya saat ini, menurut aku pribadi, dan mungkin teman-teman lain juga merasakan bahwa semua campaign yang kita lakukan ini rasanya cuma masuk telinga kanan, tapi keluar juga di telinga kanan. Benar-benar nggak masuk sama sekali gitu, nggak kedengeran dan nggak bisa terserap sama banyak orang. Itulah kenapa kita mulai aja dari hal-hal yang sebenarnya mereka tuh nggak kepikiran. Misalnya cuma bilang, cara keluarga, ya udah beli aja pakai galon, jangan pakai itu, nanti jangan pakai aqua gelas, jangan pakai botol minum kemasan, nanti banyak sampahnya. Kalau misalnya galon kan tinggal ditaruh aja di sana. Pakai gelas plastik, nanti kalau gelas plastik yang bisa reusable itu, nanti tinggal dicuci, tinggal kocok, taruh gitu. Terus abis itu misalnya ada lagi itu kedisiplinan kita ya. Kalau kita sendiri udah pasti merasa mulai disiplin gitu, konsisten. Karena kita pasti terganggu ketika melakukan hal-hal. Misalnya kalau aku tuh kalau jajan, terus aku cuma bawa tempat makan satu. Tetapi aku maunya bumbunya dipisah. Terus aku kayak, gimana ini ya Allah gitu. Apalagi harus aku lakukan. Jadi aku galau sendiri gitu. Jajan nggak ya, jajannya apa ya yang bisa. Aku tuh pokoknya ya udah kalau aku jajan bakso-bakso, si baksonya ada di dalam tempat makan, airnya itu di plastik, aku maunya satu plastik itu semua kuah untuk semua bakso. Misalnya aku pesan 5, berarti satu plastik itu untuk 5 porsi itu gitu. Jadi mengurangi 4 lainnya, semacam itu. Itu bisa juga diterapin tuh sama teman-teman, misalnya, kamu mau dipisah kuahnya, ya udah bareng aku aja, nanti kita bisa bagi 2. Atau yang paling susah nih, yang paling susah adalah bilang, temen kalau ke supermarket beli aqua doang pakai plastik, itu nggak habis pikir sih aku. Aku ngeliatnya juga, astagfirullahalazim, ada orang kayak gini. Malas sekali dia untuk menaruh di tasnya gitu kan, untuk dipegang. Jadi kalau aku mungkin biasanya gini, kalau kamu nggak pegang, sini masukin ke tote bagku. Atau ini aku punya tote bag, kamu bisa pakai dulu, nanti kembaliin nanti. Tapi kalau nggak balik-balik juga ya udah ikhlas aja ya, kita namanya juga ngasih gitu. Jadi yang kayak gitu, gerakan kecil yang mereka nggak sadari, nanti lama-lama tuh berimpak kepada mereka. Karena kalau kita terlalu ngegas, kamu nggak boleh pakai plastik. Plastik itu haram gitu. Itu langsung orang-orang kayak, apaan sih nih anak, nggak jelas banget deh dia. Kayak gitu, setiap orang pasti kayak gitu, denial dan
merasa kayak terserang. Karena terserang itu mereka nggak mau. Nah, itulah jadinya. Poin utamanya adalah jangan menyerang orang lain, supaya orang lain ini mau menerima apa yang kita lakukan. Gitu. Mungkin itu, semoga menjawab ya, Kak. Baik, terima kasih kalau dia tambahan poinnya satu tuh, Filda, jangan menyerang orang lain, caranya yang nyaman, bisa diterima sama orang lain. Tapi juga Itu Filda juga hatinya. harus sabar juga. Dan kalau misalnya beneran tote bag-nya itu nggak dibalikin, ya udahlah gitu ya, beli lagi. Dan terakhir, Kak Laudia, silakan ada tips bagaimana supaya anak muda ini bisa berperan aktif dalam isu lingkungan dan penanganan perubahan iklim. Nanti setelah itu ada Lisha ya, bisa merangkum dari apa yang sudah didapatkan selama kita ketemu hampir 1 jam ini. Silakan Laudia. Tipsnya sebenarnya nggak ada tips khusus ya, karena semua itu kan harus dari dalam diri sendiri, yang kayak kita udah punya kesadaran dan lain-lain. Tapi mungkin buat teman-teman atau anak muda lain yang baru mau terjun, baru mau coba, percaya aja kalau misalnya aku kemarin dapat insight juga dari acaranya Bu Nana ini, kalau misalnya kita tuh mungkin merasa bergerak sendiri karena lingkungan kita emang nggak mendukung aja. Tapi kalau kita udah tahu dunia itu lebih luas daripada lingkungan rumah kita gitu, lingkungan sekolah kita, lingkungan kita yang paling kecil ini, yang circle-circle yang ada di sekitar kita tuh tahu kalau misalnya ada sejuta orang lainnya yang berjuang, yang sama-sama mau merubah pola kehidupan yang ada yang merusak bumi ini gitu. Oke, kayaknya lo ya. Jadi, Ya. Oke, ya aku balik lagi. Jadi tadi aku mungkin ulang sedikit ya. Kalau misalnya ada sejuta orang yang peduli juga, jadi kita jangan takut bergerak aja dari diri sendiri. Nanti kalau kita udah nemu circle baru yang sama-sama peduli, kita pasti ngerasa ada support systemnya gitu. Jadi dimanapun kita berada, apapun kegiatan kita sekarang dan background-nya apapun, itu kita selalu bisa berkontribusi dari hal yang paling kecil sampai kita bisa merubah semuanya. Gitu. Oke, thank you Laudia. Lisha, silakan. Oke, jadi yang aku dapetin nih hari ini dari kalau dia itu buat kalau misalnya kita mau cari teman gitu-gitu, kita nggak boleh menggurui dan jangan nyerang orang lain gitu kan yang aku dapat. Terus kita juga harus percaya diri dan konsisten sama apa yang kita mau dan kita mau coba gitu. Itu sih yang Lisha dapat, Bu Emil. Bagus banget ya Lisa ya, singkat padat, tapi ini adalah penutup dari pertemuan Bincang Bumi Youth for Climate Action hari ini. Dan oke, terima kasih, silakan Vira. Kita tutup dengan video dari SOS from the Kids, dan terima kasih sekali lagi buat Climate People di sini. Kita jumpa di kegiatan Bincang Bumi yang akan datang. Selamat pagi, Assalamualaikum.